narasumber kita hari ini. Saya akan mengundang langsung saja, tidak panjang-panjang saya untuk berbasa-basi. Saya akan mengundang yang pertama dari Timpur atau pengelola uang rupiah. Ini ada Bapak Panca. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Panca. Silakan Pak. Apa kabar Bapak? Tos dulu Pak biar tidak selek. Nah loh. Silakan Bapak duduk. Kita panggil satu lagi Pak, boleh? Biar lebih seimbang gitu ya Pak ya. Oke. Kita panggil yang kedua ada Bapak Hendro, juga dari Timpur, pengelola uang rupiah. Ini dia. Halo Pak. Baik, silakan Bapak. Kok malah jauh-jauh Pak? Oh, social distancing ya. Oh iya siap. Pak, kita janjian hari ini? Oh, perasaan kita tidak saling mengenal ya Pak ya. Tapi ada produser di belakang yang ngeset kita harus pakai bajunya sama-sama. Karena kita satu tim ini. Iya, betul, satu tim Pak. Baik, Pak Panca dan Pak Hendro, apa kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Luar biasa. Sehat terus ya Pak ya, sehat terus dan harus selalu sehat. Dan tentu saja hari ini Pak, seperti 2 hari yang lalu kita ada sesi talk show di sini kurang lebih 60 menit kita manfaatkan untuk memberikan edukasi dan memberikan informasi yang penting tentunya buat semua pengunjung Grand Batam Mall dan tentu saja buat teman-teman Genbi dan yang ada di rumah. Pak, tema kita hari ini kan itu lebih mengenal akan rupiah. Ya, ada kata tak kenal maka tak sayang. Cinta, bangga dan paham rupiah. Kenapa sih Pak temanya harus cinta, bangga dan paham akan rupiah? Silakan Pak. Mungkin dari saya dulu ya Mbak. Boleh Pak Hendro, boleh. Selamat siang menjelang sore ya buat para pengunjung Grand Mall Batam ya. Mengapa kita harus cinta dan bangga? Bangga dan paham terhadap uang rupiah kita. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa uang rupiah ini merupakan suatu yang tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan kita ya Mbak. Betul sekali Pak. Mulai dari kita lahir sampai sekarang itu uang rupiah itu selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi ya secara nggak langsung kita tuh sebenarnya nggak cinta dan nggak paham, juga nggak bangga sama uang rupiah kita. Nah, makanya dari itu BI meningkatkan edukasi melalui cinta, bangga, dan paham terhadap uang rupiah itu Mbak. Oke, berarti tagline itu kita ambil ada maknanya tersendiri ya Pak ya. Betul sekali, Mbak. Kata-kata cinta itu cukup nggak sih Pak dengan cara selalu menggunakan belanja menggunakan rupiah? Cukup nggak hanya itu saja? Nggak cukup sih Mbak. Nggak cukup Pak? Iya. Ada lagi berarti? Iya, ada lagi. Makanya kita edukasinya itu cinta, bangga, dan paham. Jadi dengan adanya cinta, bangga, dan paham gitu, makna dari uang rupiah yang kita punya tuh kayaknya lebih meningkat lagi di diri kita gitu Mbak ya. Oke, baik. Ini menarik, kata-kata cinta itu saya dalam pemikiran Chris ya Pak ya, itu hanya untuk kita selalu menggunakan berbelanja dan menyimpannya di dompetnya, ditabung. Itu nggak cukup Pak? Itu nggak cukup Mbak ya. Seperti apa nih Pak biar lebih agak dramatisir gitu Pak, cinta, bangga dan tentang paham rupiah ini seperti apa? Baik, seperti yang saya bilang tadi ya, kita selalu memegang uang rupiah. Betul. Tapi apakah kita tahu ciri-cirinya? Apakah kita tahu bahwa di uang rupiah ini ada ciri-ciri keasliannya? Kalau saya taunya cuma beda warna Pak. Beda warna. Ya. Jadi sebelumnya kan seperti yang kita ketahui di media massa maupun di media televisi di mana selalu digaungkan terkait dengan 3D Mbak ya. Oh iya, masih betul. ingat kan 3D? Ada yang tahu nggak 3D? Tahu dong, dilihat, diraba, diterawang. Ya, itu saya zaman SD Pak. Ya. Itu 4 tahun lalu lah saya masih SD Pak. Jadi dulu itu kan 3D, dilihat, diraba, diterawang. Jadi cara kita mengenali uang rupiah itu betul. Dilihat, diraba, dan diterawang. Betul. Tapi apakah itu cukup? Tidak ya Mbak ya. Jadi, itu nggak cukup Pak? Itu nggak cukup Mbak. Oh, berarti jadi, masih ada lagi. Kalau sekarang itu kan 3D ini masuk ke dalam cinta rupiah. Ya. Cinta rupiah di mana cinta rupiah itu terdapat 3 juga, 3 cinta. Ya. 3 cinta, Ya. yang pertama? Yang pertama yaitu mengenal keasliannya Mbak. Mengenal keasliannya. Iya. Yang kedua Pak? Yang kedua itu adalah menjaganya. Menjaganya. Yang ketiga Yang Pak? ketiga itu merawatnya Mbak. Merawatnya. Berarti cinta itu ada 3 juga. Iya benar. Yang pertama itu
mengenal keasliannya. mengenalnya, mengenal dan mengenal tanda tak sayang Iya, sama tadi Pak ya. seperti yang 3D tadi Mbak ya, dilihat di Rabat di Terawang. Jadi kita kenal Oke. uang kita tuh punya ciri-ciri keaslian ya. Betul. Tidak dari segi warna saja ya Pak ya, Iya, tentu saja ada betul. kode-kode tertentu di dalamnya. Iya. Yang kedua tadi Pak, Menjaga Mbak. menjaga. Iya. Menjaga itu berarti kita menghindari untuk tidak meletaknya sembarangan gitu ya. Kalau menjaga itu lebih dari menjaga diri kita terhadap pemalsuan Mbak ya. Dengan mengetahui ciri-ciri tadi, secara nggak langsung kita itu menjaga diri kita dari tindak pemalsuan. Oh baik, berarti dari kata-kata itu ternyata masih ada beberapa Iya, pemahaman-pemahaman betul. khusus ya Pak ya. Wah luar biasa. Nah kalau itu cinta sudah nih Pak, kalau bangganya apa Pak? Nah, kalau bangga ini Mbak lebih kepada bahwa di uang rupiah kini merupakan simbol kedaulatan Mbak. Simbol kedaulatan dan identitas kita, identitas Betul. negara kita. Karena di Betul. uang rupiah itu terdapat terdapat lambang negara Lambang kita. negara, presiden Terus, kita iya, juga benar, ada, kode terdapat negara iya, NKRI-nya juga benar, ada. di situ ada simbol NKRI-nya. Jadi di situ memang di rupiah itu merupakan simbol dan identitas kita, Mbak. Itu. Oke, baik. Jadi Makanya kita kita harus bangga. Harus bangga Bangga, menyimpan dan iya, memakainya benar. Pak ya. Baik, terus kalau paham, nah nih kalau paham Pak. Kalau paham ini lebih kepada kita paham bahwa rupiah itu tidak hanya sebagai alat transaksi, tapi merupakan fungsinya sebagai stabilitas penunjang stabilitas ekonomi juga. Ekonomi, nah ini Iya. kalau bagian ini saya setuju nih Pak. Iya. Setuju, karena gini setelah pandemi kemarin otomatis ekonomi seluruh Indonesia akan jatuh turun Pak ya. Nah jadi dengan pesan paham rupiah ini juga setidaknya ada unsur supporting untuk ekonominya di dalamnya Iya, Pak. benar. Baik, baik. Wah ini Chris makin tahu nih ya, makin tahu nih tentang kata-kata. Ternyata dari dulu tuh dilihat di Rabat di Terawang ada lagi unsur barunya. Tapi masih digunakan ini Pak 3D-nya? 3D masih Mbak, kan Masih? seperti yang saya bilang tadi bahwa 3D tadi masuk ke dalam cinta tadi. Mencintai Nah, dan mencintai, bangga dan ya. paham tadi. Iya. Wah ini ilmu baru nih Jadi ya. kedepannya BI lebih mengedukasi lagi terkait dengan yang 3 cinta nih Mbak. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke, baik teman-teman di sini juga harus tahu ya dan teman-teman yang di rumah juga ini ilmu baru ternyata bukan saja menggunakan yang menyimpan, menabungnya, tapi ternyata juga ada unsur-unsur di dalamnya yang harus kita jaga tentunya ya. Nah Pak kalau misalnya nih kita beralih lagi ke hal-hal yang kita lagi gaung-gaungkan dari beberapa hari yang lalu nih mengenai UPK 75 ya Pak ya. UPK 75 ini kan uang peringatan kemerdekaan Pak. Kalau boleh bertanya nih Pak, kenapa harus pada saat 75 sih Pak? 74, Bapak langsung keluarin duitnya nih. Nggak enak, saya belum sempat nuker. Nah, kenapa sih Pak masih harus 75? Karena kan setahu saya Indonesia itu selalu merayakan dengan totalitas setiap tahunnya. Kenapa di 75 Pak? Baik, saya menjawabnya. Selamat sore buat Bapak Ibu hadirin yang hadir di Grand Mall Batam. Ya. Secara khusus adik-adik Genbi ya, selamat sore. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Baik, tadi kata Mbaknya bertanya kenapa harus 75 ya kan. Nah, saya jelaskan bahwa ini adalah merupakan uang peringatan kemerdekaan yang ke-75. Kenapa dia dicetak pada usia 75 tahun? Karena ini sudah jadi ketentuan dari Bank Indonesia bahwa uang kemerdekaan atau uang peringatan atau commemorative note itu dikeluarkan secara khusus oleh Bank Indonesia dengan tujuan tertentu. Misalnya peringatan Hari Kemerdekaan, misalnya peringatan Hari Bersejarah Nasional, kemudian ada peringatan atau pelaksanaan kegiatan olahraga di bidang nasional atau berskala internasional. Nah, UPK 75 ini melambangkan bahwa usia bangsa kita 75 tahun. Sudah 75 tahun. Dan ini bukan yang kali pertama Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan ini. Oke. Pernah Pecahan ini lain, Pak? ada 10 kali Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan. 3 diantaranya uang peringatan kemerdekaan. Dan 7 diantaranya adalah peringatan sejarah nasional maupun kegiatan olahragawan nasional. Oke, berarti kalau sudah 3 tuh dari tahun berapa aja Pak selain 75? Yang pertama kali pada tahun 1970 itu pada usia
negara kita 25 tahun. Oh, saya belum lahir. Belum lahir. Saya belum lahir, jadi tahu ya umur berapa ini. Terus Itu Pak? ada dikeluarkan waktu itu adalah uang logam. Ya, Oh, uang logam. Oke. Dulu itu bercampur dengan emas dan kalau tidak salah perak. Saya juga Ada belum perak lahir. di tengah-tengahnya, emas perak Pak. Iya. Kali itu duit gope Pak dulu kalau nggak salah. Gope apa Iya gope Pak 500. Iya. Beda ya Pak. Yang kedua Pak? Kemudian yang kedua pada usia tahun 1995, 25 tahun setelahnya. 45. Ya, tahun 1995 ya. Itu 25 tahun setelahnya. Jadi itu pecahan juga dikeluarkan lagi, itu yang kedua kali. Sama juga pecahan logam. Pecahan logam juga. Waktu tahun itu saya di mana ya Pak ya? Kok saya nggak tahu juga Pak, saya baru tahu ini bener Pak. Aduh, berarti Chris ini tidak begitu memahami akan rupiah ya. Harus belajar banyak ini Pak saya Pak. Berarti sudah 3 kali Pak Yang dikeluarkan. ketiga kali pada usia 50 tahun. Ya, pada usia 50 tahun mungkin masih ingat ada juga logam ya, logam yang kuning juga, dia bercampur emas. Dan pada saat itu juga ada pernah dikeluarkan pecahan 50.000 yang bergambar Soeharto. Ya, masih ingat ya? Dia gambar polimer. Gambar kuliner waktu itu saya jajan tahun itu cuma dikasih Uang plastik 5.000 Pak. Yang plastik itu ya? Yang plastik. Oh iya saya tahu. Ngelihat aja Pak, pegang belum tapi. Itu wah berarti udah 3 kali ya Pak ya? Sudah 3 kali dan ini adalah yang terakhir, yang keempat. Bank Indonesia mengeluarkan pecahan peringatan kemerdekaan RI tapi dengan pecahan 75.000 uang kertas. Ini kali pertama mengeluarkan uang kertas. Betul, yang sebelumnya logam, ini baru kertas Pak. Wow, keren banget. Nah, ini pasti punya arti tertentu ya Pak ya dari uang 75 ini. Saya melihat dari desainnya Pak. Sebenarnya tuh ada yang desain ya Pak ya, khusus mendesain ini kan pasti perlu banyak pertimbangan kan Pak. Ya. Warna dan lain-lain. Itu warga negara Indonesia sendiri? Yang mendesain ini tentu kita melibatkan banyak pihak-pihak dari luar ya. Tentu kita Bank Indonesia tidak bekerja sendiri. Kita melibatkan pemerintah. Ya, kita melibatkan pemerintah. Mungkin di dalamnya ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Sosial, dan terutama ada Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Betul. Dan para budayawan dan semuanya banyak pihak-pihak yang terlibat sebelum uang ini kita keluarkan. Dan juga Kementerian Perekonomian Betul Pak sekali. pasti. Saya pernah main ke kantor Kementerian Perekonomian itu banyak uang Pak. Uang-uang zaman dulu pada disimpan di situ ya. Oke baik. Nah saya tertarik untuk membahas yang tadi ada untuk yang berkebutuhan khusus Pak tunanetra. Tentu saja di situ dilengkapi ada kode-kode tertentu ya Pak untuk membantu teman-teman kita. Betul sekali, sesuai dengan yang disampaikan Mas Hendro tadi, bahwa di 3 cinta tadi itu ada cinta mengenal, merawat, dan menjaga. Tentu itu cinta mengenal adalah mengenali ciri-ciri keasliannya, terutama di 3D tadi, yaitu diraba. Nah itu salah satu unsur atau cara untuk mengenali keaslian uang rupiah kita dengan cara diraba tadi, yaitu dengan sepasang garis, mungkin di pecahan 20.000 atau 100.000, itu ada sepasang garis, 2 pasang garis, itu adalah kode tunanetra. Oke, jadi khusus, jadi tenang saja buat para bunda, ayah ya, mengajari anak kita yang punya kebutuhan khusus tentunya jangan khawatir, karena pasti ya namanya Bank Indonesia akan mendesain, tentu saja kita juga bisa mengajari, tidak kesulitan untuk hal itu ya Pak Baca dan Pak Hendro. Nah, boleh dimiliki nggak itu Pak duitnya? Boleh. Ini Bapak punya, boleh. Saya belum punya nih. Saya mau tanya, nih saya boleh punya nggak duitnya Pak? Boleh. Jadi uang ini pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu ya. Ini mungkin udah mau hampir 1 tahun. Uang ini pertama kali diluncurkan. Ini bisa mendapatkan waktu itu dengan 1 KTP. Hanya 1 lembar. Oh iya, saya sempat dengar Pak, 1 KTP betul. dengan Dulu 1 lembar. Dulu. Ya, Dulu ya dulu. Pak. Tapi dengan pertimbangan dari Bank Indonesia, banyak mendapatkan masukan dari pemerintah, dari budayawan masyarakat. Akhirnya pada tanggal 22 Maret kemarin, Bank Indonesia mengubah lagi peraturan dengan perluasan penukaran UPK 75 ini.
dengan mendapatkan satu KTP bisa mendapatkan 100 lembar maksimal. Wow, luar biasa. Jadi termasuk saya juga dengan satu KTP boleh ya Pak ya dapat? Boleh, dan Boleh, itu Mbak. bisa berganti. Maksudnya hari ini dapat 100 lembar, besok mau tukarkan Besok lagi, bisa tukar boleh. lagi. Boleh. Ngomong-ngomong Pak, kalau saya nyimpan banyak gitu bisa dibelanjain Pak duitnya? Bisa, Mbak. Bisa dibelanjain Bisa, Pak? Bisa, makan di Kintan Buffet, bisa belanja di... Bisa Pak? Bisa, jadi gini, UPK 75 ini sama halnya dengan perlakuannya uang pecahan yang lain. Ya, sama. Jadi dia legal tender. Artinya legal tender adalah menjadi alat pembayaran yang sah. Bisa digunakan di mana saja sama perlakuannya dengan pecahan uang yang lain. Oke baik. Nah ini jadi nih setahu Chris nih dulu Pak itu bisanya dikoleksi saja karena mungkin dia limited. Tapi sekarang bisa dua fungsi ya. Bisa dua fungsi nih buat teman-teman yang ada di live streaming. Yang pertama itu adalah bisa kita koleksi, yang kedua itu bisa kita gunakan untuk berbelanja. Ya, betul. Waduh. Nah, berarti caranya tadi Pak boleh diulang lagi? Caranya gimana? Harus datang ke kantor BIK atau harus menghubungi customer service kah atau bisa datang langsung ke acara ini? Baik, untuk mendapatkan UPK 75 ini gampang sekali ya Bapak Ibu. Bisa langsung menukarkan di stand kita yang sudah disediakan di tempat ini dengan tanpa KTP ya. Kalau untuk hari ini tanpa KTP secara khusus. Jadi barang siapa Bapak Ibu yang menukarkan tanpa KTP kita akan menukarkan maksimal kalau tidak salah 10 lembar ya per hari. 10 lembar. Wah Pak, tanpa KTP bisa hari ini spesial? Silakan. Ih baik banget Bank Indonesia ya, tepuk tangan dong teman-teman. Waduh, karena dari kemarin itu ada yang mau nukar cuma lupa bawa KTP Pak. Karena sebelumnya saya sudah menukarkan uang 75.000 ini dengan KTP saya. Jadi siapapun masyarakat yang mau nukarkan, saya bisa menalangi deh untuk tanpa KTP. Gitu. Waduh baik banget Pak Panca ya. Jadi Pak Panca mau bantu ini, kalau mau nukar boleh silakan di backup oleh Pak Panca bisa tukarkan uang 75.000-nya. Silakan siapkan cash money ya Pak ya, uang cash berarti ya Pak ya. Dengan kelipatannya mau tukar berapa lembar silakan boleh. Sampai nanti malam ya Pak kita? Sampai nanti malam. Baik, Mbak. Satu lagi Mbak. Kalau seandainya habis nanti malam nih, besok Senin atau hari berikutnya juga selama hari kerja, bisa langsung menukarkan ke Bank Indonesia Mbak. Oh bisa langsung? Bisa langsung ke Bank Indonesia dengan batas penukarannya jam 11.30 ya Pak Panca ya? Iya, kalau dulu kan penukarannya tuh harus H-1. Betul. Jadi harus diinput dulu di aplikasi. Nah kalau sekarang itu penukarannya dipermudah. Jadi H+0 itu sudah bisa. Jadi pada saat mau menukarkan silakan datang ke Bank Indonesia sebelum jam 11.30 itu bisa langsung melakukan penukaran. Oke, bisa langsung penukaran. Oke, siap. Berarti itu informasinya lengkap sekali untuk masalah UPK 75 ya. Pak, kita kembali lagi untuk mengenali kata-kata cinta, bangga dan paham itu ya Pak ya. Nah, sekarang nih marak banget Pak. Ya baru terakhir minggu lalu saya ada baca di salah satu portal berita sosial media Batam khususnya, itu di daerah Batu Aji, itu ada kasus di mana penjual itu menerima uang palsu. Nah, ini sering terjadi. Kemarin juga saya talk show juga ada yang bilang dengan menggunakan Chris ini juga membantu kita untuk terhindar akan uang palsu. Sebenarnya kasus itu masih terus ada nggak Pak? Masih terus adakah? Ya tentu kasus hal seperti itu pasti ada ya. Karena setiap orang ini ada pasti oknum-oknum tertentu melakukan pemalsuan uang. Betul. Dan tentu langkah kita di situ tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ya, barang siapa melakukan pemalsuan uang, baik dia memproduksi, mengedarkan, mencetak segala macam, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan tidak main-main Bapak Ibu, itu hukumannya ada maksimal seumur hidup ya, maksimal seumur hidup. Seumur hidup Pak? Seumur hidup. Aduh. Saya nyimpan duit ini Pak, duit monopoli Pak. Kalau saya nyimpan duit monopoli itu kena penjara juga. Ya, jadi tidak main-main ya. Aduh, ini benar-benar tidak main. Jangan pernah coba-coba berarti Pak. Seumur hidup Pak, hanya gara-gara kita memalsukan uang. Itu memalsukan peraturannya tadi Pak, seumur hidup. Ada dendanya juga Pak?
Dendanya? Dendanya kalau tidak salah 100 miliar ya, 100 miliar. Aduh. Memasukkannya cuman 2 gepok, dendanya sampai, aduh ampun. Itu kalau memasukkan, kalau mengedarkan Pak? Tadi seperti yang saya bilang tadi itu dari seumur hidup itu semuanya masuk di dalam itu, ada mengedarkan, dia juga mencetak, dan dia juga gunakan sebagai bertransaksi. Kalau berarti ada 3 ya? Nah, itu ketiga-tiganya itu berarti sudah termasuk di Mungkin pidana gini, tadi. Untuk kasus pemalsuan uang itu lebih nanti ke pengadilan yang memutuskan. Ya. Jadi kalau sebenarnya ada laporan terkait pemalsuan uang itu kan akan ditindak oleh pihak kepolisian, kemudian diproses secara hukum, nanti di persidangan. Nah, nanti yang menentukan itu di pengadilan berdasarkan penilaian dari hakim bahwa apakah dia mengedarkan, apakah dia membuat atau apa, itu tergantung dari hakim menentukan, seperti itu Mbak. Jadi memang pemalsuan uang ini sangat merugikan sekali Mbak. Apalagi kita masyarakat yang tidak tahu akan keaslian uang rupiah. Betul. Jadi benar-benar dirugikan. Bahkan ada masyarakat itu yang dia nggak tahu, karena ketidaktahuannya itu dia malah mengedarkan lagi. Dan bisa kena juga pasal Mbak. Bisa kena juga bisa Pak? Kena. Aduh teman-teman. Makanya saya bilang itu kita harus tahu tentang keaslian uang rupiah dan harus tahu. Karena kan sekarang kan media juga banyak. Makanya dari Bank Indonesia itu menggalakkan lagi edukasi terkait dengan keaslian uang rupiah tadi Mbak melalui 3D. Dan sekarang kita tingkatkan lagi ya dengan adanya cinta, bangga dan paham rupiah ini. Agar istilahnya pemalsuan uang yang ada di Indonesia ini ya bisa kita hapuskan sama sekali Pak. Pak, ini simple question Pak dari saya. Sebagai manusia Pak ya. Kan kadang-kadang gini Pak, mungkin lagi riweh Pak, lagi rempong Pak. Kalau kita agak-agak susah nih ngaturnya. Terus tiba-tiba ada yang bayar, kita ambil uang 100.000, lalu tiba-tiba kembalian lagi jadi dia tidak memperhatikan uang itu gimana Pak? Tapi ternyata uang yang sudah berpindah tangan dari pembeli ke penjual ke pembeli lagi itu kena juga. Tapi tetap seperti yang dibilang Mas Hendro tadi, itu nanti adalah keputusannya di penegak hukum ya. Oke, dengan alur ceritanya. Alur ceritanya. Kalau misalnya dia hanya korban juga, nggak mungkin juga dong kita tindak pidana di ini kan, ada hukumannya. Enggak juga. Jadi ada proses-proses yang perlu dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah dia itu tadinya ada kawannya yang melakukan transaksi di situ, ataupun dia sengaja. Jadi semuanya banyak proses juga. Oke, kembali lagi menghindarinya dengan cara yang seperti tadi ya Pak Hendro bilang adalah mengenali baik-baik tentang cinta, bangga dan paham akan rupiah tadi ya Pak. Nah, pertanyaan agak-agak lucu nih Pak. Kadang-kadang kan saya suka belanja nih, suka taruh di saku nih Pak duit nih. Tiba-tiba tuh lupa 2 hari kemudian, aduh cucian udah numpuk, jebur, taruh ke tempat cucian. Ketika udah kering diangkat disetrika lagi Pak. Ya nemu duit goceng nih, nemu 20. Itu saya merasa beruntung. Tapi sebenarnya tuh bagus gak sih Pak cara merawat duit itu? Salah ya saya Pak? Kalau saya dengar cerita Bapak kayaknya saya salah deh. Salah Mbak. Ya seperti yang kita bilang tadi ya, 3 cinta yang kita bilang tadi adalah mengenal keaslian rupiahnya, yaitu merawat dan menjaga. Nah merawat uang rupiah itu ya salah satunya itu tidak boleh melipat. Apalagi staples ya, biasanya kalau kita tuh kan kalau belanja uang dikumpulin 10 lembar itu di staples, itu tidak boleh sekali Mbak. Aduh, karena dengan staples itu berarti uang itu sudah masuk ke kategori uang tidak layak edar. Dan uang itu sudah harus dimusnahkan kalau di BI. Berarti kalau udah dikumpulin gitu Pak 100 ribuan semua berarti 1 juta itu bagusnya dilipat aja, nggak boleh juga? Jangan dilipat, biasanya kalau uang yang bagus itu ya kalau kita ya Mbak ya, kalau di BI itu kita pakai ban namanya. Kita, iya Pak, betul. Kertas atau apa, pakai karet juga boleh. Gini, yang penting tidak boleh melipat sama staplesnya gitu loh. Apalagi meremas terus masukin saku, atau masukin tas. Biasanya kita kayak gitu kan. Wah, berarti dapat uang belanjaan masukin. Saya salah besar ini selama ini teman-teman. Ya teman-teman Genbi begitu nggak nih? Yakin? Coba tunjukin duitnya, jangan-jangan pada dilipat-lipat di dompet ini. Nah berarti kalau kita beli dompet harus beli juga yang seperti ini ya Pak, yang apa sih namanya Pak, yang klip gitu ya Pak ya, supaya masukin dia cuma hanya melengkung saja.
Aduh, berarti selama ini. Nah, ini buat para ibu dan bunda dan ayah nih ya, buat teman-teman kalau misalnya mengajarkan anak untuk memegang uang itu juga harus diperhatikan karena biasanya kan suka dilipat, ya kan udah tinggal kecil aja Pak lipatannya itu baru kasih anaknya dipegang gitu. Oh, ternyata sama ini salah saya. Oke. Terus Pak, nah itu tadi salah nih masalah nyuci. Terus kalau masalah seperti karena udah kelihatannya udah mulai misalnya uang 20.000 ya Pak ya, uang 50.000 udah mulai terkucil-kucil nih. Biar rapi Pak, saya setrika Pak, duitnya itu salah juga enggak Pak? Salah juga. Wah, ini Pak Hendro lama-lama marah nih sama aku nih. Enggak. Ini memang salah sih Mbak. Maksudnya kalau BI itu salah satu programnya adalah menyediakan uang layak edar Mbak ya. Uang layak edar dengan kualitas yang baik. Jadi bukan hanya di Batam aja, kita tuh seluruh pelosok Indonesia sampai ke pulau-pulau juga. Fungsinya itu agar masyarakat itu menggunakan uang rupiah yang layak edar dan juga berkualitas ya Mbak ya. Nah, jadi uang-uang yang sudah jelek itu ya itu seharusnya udah dimusnahkan, tidak digunakan lagi. Boleh ditukar Pak. Iya betul. Saya pernah berada dalam satu acara ini Pak, waktu itu Car Free Day sama kalau ya, sama zaman Pak Gusti Pak. Ya, zaman saya juga itu. Oh zaman Bapak juga, wah berarti Bapak legend saya ya. juga petugasnya. Itu kita ada aksi penukaran uang bekas waktu itu bilangnya Pak ya, uang bekas atau tidak layak pakai ditukarkan dengan uang baru, itu rame Pak yang ikut Pak. Rame banget Mbak. Sepertinya kita perlu melakukannya lagi Pak. Jadi kita menyarankan sih kalau misalnya kayak tadi Mbak itu uangnya sudah kucet-kucet gitu, ya disilakan bisa ditukarkan selain Bank Indonesia di perbankan terdekat pun bisa ditukarkan saja. Oh, di teman-teman perbankan juga bisa bantu. Semua perbankan yang ada di Kepulauan Riau ini wajib, ini juga merupakan tanggung jawab kita, tugas kita untuk menukarkan uang yang lusuh tadi, misalnya uang tidak layak edar, misalnya basah, sudah kena lipat atau segala macam, bisa kita tukarkan dengan uang yang layak edar. Bahkan uang yang terbakar juga Mbak. Uang yang terbakar juga yang sudah nggak bisa dikenali lagi itu. Uang terbakar maksudnya udah tidak utuh ya, potongannya Pak? Maksudnya udah menyatu dia itu bisa ditukarkan di BI. Oh. Nah nanti setelah kita lihat uangnya ini kan, kita akan kirim ke laboratorium gitu. Untuk nanti ada khusus laboratorium yang memeriksa tentang berapa jumlah lembar uang yang kebakar tadi. Gitu. Dan itu sudah pernah berjalan, di kita udah ada yang dan diganti uangnya. Akan diganti Pak. Waduh. Tapi jangan sampai adik-adik Genbi berniat yang terbakar uang goceng, kamu bilang nih uang 50.000, nggak boleh. Nggak boleh ya. Dan satu lagi nih Mbak, biasanya kita di rumah tuh kan punya uang yang rusak nih. Uang yang rusak kayak uang yang sobek. Pak, Bapak bisa baca pikiran saya. Baru saya mau nanya ini Pak. Kalau duitnya sobek, tiba-tiba tuh udah dikasih double tip, isolasi, benar. Itu masih bisa dipakai Pak? Iya, jadi ketentuannya itu ada Mbak ya. Kalau untuk ketentuan penukaran itu ada lagi. Jadi kalau untuk penukaran uang rusak itu ada lagi ketentuannya. Itu aturannya ada. Kalau di kita itu aturannya adalah untuk penukaran uang rusak itu dari fisik uang yang 100%, itu adalah dia 2/3 bagiannya harus ada. 2/3 bagian itu sekitar 67,7%-nya. Itu gimana Pak gambarannya nih? Kalau misalnya nih uangnya nih Pak. Silakan Pak Panca. Contoh. Iya, wah. Sebenarnya uangnya nggak boleh dirusak atau dilipat. Ini sebagai contoh aja. Contoh Pak, boleh pakai mic Pak biar kita dengar. Jadi uang kita ini kan dia utuh 1 lembar. Betul. Kalau misalnya dia ini ada di mana letak sobeknya, berapa sih yang akan nanti ditukarkan oleh Bank Indonesia? Misalnya kita bagi 3 uangnya ya. Sebenarnya ini nggak boleh ya, tapi hanya untuk. Ini hanya contoh ya, contoh. Edukasi diberitahu semuanya. Hanya edukasi. Oke, ini kan menjadi 3 bagian ya. Iya. Ini 1, 2, 3. Betul. Yang menjadi pertanyaan, apabila misalnya ini hilang, apakah ini boleh diganti enggak ya? Enggak bisa boleh. Diganti atau enggak? Tidak boleh. Tidak ya. Tapi kalau dia misalnya hilangnya segini, oke, berarti lebih dari 2/3. Karena itu. Tadi kan dia harus lebih dari 2/3 bagian. Jadi kalau pas 2/3 itu enggak diganti. Atau contoh misalnya tengahnya hilang lagi nih. Hilang kepala gambar pahlawanya ini. Pak, kalau tengah-tengahnya hilang ya lepas dong Pak kanan kirinya. Benar nggak? Apakah ini boleh diganti nggak? Kalau cuma bagiannya seperti itu? Kayaknya sih boleh Pak. Boleh. Karena masih kurang dari, masih lebih dari ini ya.
Jadi kalau seperti itu ya, misalnya dia udah terpotong nih Mbak, terpotong jadi 2 ya. Nah, Apabila sudah terpotong menjadi 2, yang dilihat adalah bagian nomor seri kiri dan kanannya harus sama. Jadi nomor seri kiri dan kanan harus sama. Apabila telah terpotong menjadi 2 nih, tapi kiri dan kanannya berbeda, yang kita nilai adalah salah satu bagiannya tadi, lebih atau enggak dari 2/3 bagian. Kalau lebih bisa diganti. Nah kalau enggak berarti tidak bisa diganti. Seperti itu Mbak. Oke, kembali ke habit Pak, kebiasaan. Kadang-kadang ya jujur Pak, kalau misalnya saya beli ayam penyet atau beli apa gitu kan, ya si penjualnya tuh udah ngeh memang kalau uangnya tuh sudah dikasih isolasi, tetap juga dikasih ke saya Pak. Lalu ketika saya bilang, Bu mohon maaf uangnya tidak bisa dipakai lagi, tadi saya juga dapat dari, nah itu gimana tuh Pak? Itu gimana? Maksud saya gini, apakah bisa kita bilang kalau memang sebenarnya cinta akan rupiah itu belum menyeluruhnya mengetahui gitu ya Pak betul, ya? Mbak. Jadi Berarti benar-benar kita harus seperti yang dikatakan oleh Pak Panca dan Pak Hendro ini didengerin, dipahami. Jadi bukan hanya sembarang lewat aja. Karena kenapa? Jangan sampai edukasi kita udah woro-woro, tapi kitanya nggak apa ya namanya, tidak care ya Pak ya, tidak peduli ya kan. Uang Indonesia tentunya, uang rupiah itu. Nah kembali lagi nih Pak Hendro mau ngomong lagi Pak? Oh. Soalnya dia tiba-tiba begini. Nah kembali lagi Pak ke masalah tentang cinta rupiah tadi ya Pak. Nah sekarang kan uang paling besar adalah 100.000. Apakah nanti akan ada lipatannya lain, lipatan ke 200.000-nya atau hanya sampai di 100.000 aja? Baik, sampai saat ini itu maksimal pecahan uang kita yang disediakan oleh Bank Indonesia adalah 100.000. Ya, pernah itu ada berita-berita hoax ya di media sosial Mbak ya. Ada pecahan 200.000 katanya. Itu adalah semuanya adalah berita hoax. Itu tidak benar. Nah, ketentuan yang sudah diatur oleh Bank Indonesia yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah bahwa maksimal pecahan uang kita yang paling besar adalah 100.000. Nah kembali lagi kita mesti paham akan rupiah ya teman-teman ya. Jadi segala berita yang didengar, dilihat, nah namanya juga setiap orang itu punya keahlian buat mendesain, buat bikin berita. Jadi jangan langsung percaya. Kalau tidak langsung Pak Panca atau Pak Hendro yang ngomong, nggak percaya saya berarti Pak. Oke, baik. Nah, kembali lagi masalah tentang tentang perekonomian ini Pak ya, tentang cinta, bangga dan paham akan rupiah. Sekarang kan ekonomi kan udah mulai naik seperti kemarin Pak Musni juga saya pernah dengar memberikan kata pidatonya pada saat itu udah mulai naik perlahan demi perlahan. Nah, berarti kita makin harus tingkatkan lagi nih Pak yang namanya kepedulian kita tentang uang rupiah tadi. Ya, salah satunya tadi tukarkanlah dan simpanlah uang 75.000-nya itu dan bisa juga digunakan seperti itu. Nah, mungkin Pak Panca ada yang mau disampaikan Pak buat teman-teman di sini yang di rumah tentang. Baik, saya sedikit menyampaikan juga tadi cara penggunaan uang rupiah kita ini. Tentu tadi Mas Hendro sudah sampaikan bahwa uang rupiah kita ini adalah simbol negara, simbol kedaulatan negara. Jadi wajib kita selaku bangsa Indonesia akan cinta, paham dan bangga akan rupiah. Kalau kita tidak menggunakan uang rupiah di negara kita, tentu negara lain akan bertanya loh, mata uangnya apa di sana kan gitu. Mungkin adik-adik Genbi di sini mungkin kalau di searching di Google ada 2 pulau yang dulu pernah diambil oleh negara lain. Ya, kenapa diambil negara lain? Karena di pulau tersebut ya tidak menggunakan uang rupiah. Jadi ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi Nasional, jadi kita kalah. Kita kalah karena alasannya adalah karena pulau tersebut tidak menggunakan uang rupiah, tetapi yang digunakan adalah uang asing, sehingga kedua pulau itu dilepas dari Indonesia. Kalau tidak salah itu si Pandan dan ada 2 pulau itu kalau tidak salah. Si Padan dan Ligitan. Si Pandan dan Sigi. Oh,
saya pulau. pernah dengar juga itu Perbatasan Pak. dengan negara tetangga. Negara tetangga. Betul, saya pernah dengar juga. Sebenarnya kalau mencakup di luar dari topik Kepulauan Riau ini kan banyak ya Pak ya, banyak sekali pulau-pulau yang tentu saya tidak terlihat tapi ternyata berpenghuni. Nah saya juga pernah dengar itu katanya, wah saya pergi ke kota ini tidak terima rupiah tapi transaksi pakai uang asing. Ya, betul sekali. Nah, itu dia Makanya tadi. sekarang kayak di Natuna ya. Di Natuna sekarang Bank Indonesia terus ke sana dalam mengedarkan uang rupiah. Bahkan kita di sana sudah membuka yang namanya kas titipan. Jadi di Natuna itu ada sendiri kantor Bank Indonesia diwakili oleh Bank Riau. Jadi di situ ada kantor sendiri Bank Indonesia. Jadi itu adalah menjaga pulau Natuna tersebut agar jangan sampai diambil alih oleh negara lain. Bisa aja kita kalah nanti kan karena tidak menggunakan uang rupiah, karena di sana banyak orang asing ya untuk nelayan. Betul. Karena kondisinya Pulau Natuna ini kan jauh ya Pak ya. Kita butuh akses, kira-kira membutuhkan waktu yang cukup lama juga nyampe di sana. Nah, mungkin jangan sampai nih. Nah, selain itu juga jika teman-teman di sini memiliki teman, sahabat, keluarga yang kebetulan tinggalnya di Natuna, disampaikan informasi yang seperti ini ya Pak ya, kalau sudah ada kas keliling Bank Indonesia yang ada di sana Pak. Nah, budayakan menggunakan uang rupiah tadi. Pak, jadi ingat lagu-lagu zaman dulu Pak, waktu saya masih TK, aku cinta rupiah. Ya gitu Pak lagunya kalau saya, nah, di Salah mana-mana. satu juga Pak, salah satu bentuk sosialisasi kita juga. Oh gitu, boleh Pak dinyanyikan dikit Pak, biar saya agak dikit flashback. Gimana Pak? Takutnya pulang nanti orang. Gimana? Aku cinta rupiah. Oh, biar nama merajalela. Aku cinta rupiah. Karena aku anak Indonesia sih. Oh ya ampun, itu lama banget. Itu ya 17 tahun yang lalu lah Pak. Jadi budayakan, nah lagu itu walaupun kelihatannya easy listening, tapi tetap saja itu harus ada pesan tersendiri ya Pak. Dari kecil sudah mulai dibudayakan untuk mencintai akan rupiah dan juga menjaga tadi Pak. Jadi buat para ayah dan bunda nih yang lagi kebetulan jalan-jalan di Grand Batam Mall lagi berbelanja, mendengarkan ini mungkin agak sedikit senyum-senyum Pak ya, karena aduh berarti selama ini saya salah nih, selalu memberikan yang namanya anak uang tapi anak itu selalu diremes-remes apa. Habis ini Pak selesai talk show saya akan ngecek patas saya Pak, karena saya naruh duitnya tuh suka sama. Nah seperti itu. Oke, nah kalau bisa ya Pak Hendro, apa Pak, Bapak ngeliat saya serem Pak, saya Pak, Bapak ngeliatnya tajam banget. Apa nih Pak yang mau bisa kita sampaikan nih buat teman-teman kembali ini? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita harus mengenali rupiah kita, ya, mengenali rupiah kita tadi ya melalui 3D tadi ya Pak ya. Kita harus tahu ciri-ciri keaslian uang rupiah kita, bahwa uang rupiah kita ini punya ciri-cirinya, ya, punya ciri-cirinya. Yang dilihat di Raba di Terawang tadi, apa aja yang dilihat di Raba di Terawang ya bisa kita ketahui. Ya. Nah jadi, ini Chris ada lihat nih Pak, kalau 20.000 itu ada gambarnya ya Pak ya. Iya. Gambar ada logonya juga, di belakangnya itu ada tarian dari Kalimantan. Iya betul, tari gong. Nah jadi itu ada beberapa ciri-cirinya, ini yang bisa kita kenali ya buat teman-teman. Nah lupa. Ya, contohnya uang 20.000 aja Mbak ya. Ciri-ciri keasliannya itu yang dilihat adalah gambarnya terlihat jelas ya Pak. Nah, jadi kalau uang rupiah itu tuh, kalau yang dari yang dilihat aja, bahwa gambarnya tuh terlihat jelas dan terang. Ya, gambar terlihat jelas dan terang. Kemudian kalau kita dilihat lagi adalah bahwa di sini ada namanya gambar berubah warna ya. Gambar berubah warna, oke, gradasi warna ya Pak ya, ada pilihannya. Ya, ini ada color shiftingnya. Kemudian di sini juga ada nomor seri ya Mbak ya. Nomor serinya. Nomor serinya ini yang dapat memendar apabila dilihat di sinar ultraviolet. Dapat apa Pak? Memendar Mbak. Memendar itu Iya. berarti menggunakan nimbul? lampu ultraviolet. Enggak, dia berubah warna apabila bisa kita berubah gunakan warna? lampu sinar ultraviolet. Oh
Oh, oke. Nah, jangan terkecoh juga 20.000 dengan 2.000 hampir sama, Pak. Iya, betul. Apalagi ketika kita mencarinya di posisi gelap. Iya. Betul ya Pak ya, agak Iya, berbeda. betul. Nah, jadi harus diperhatikan juga, harus dikenali. Mungkin 2.000 dengan 20.000 itu berbedanya adalah dari segi gambarnya. Yang dilihat Mbak ya, dilihat dari gambarnya tadi, kemudian dari nomor seri, kemudian ada namanya diraba. Nah, diraba itu di bagian gambar utamanya ini akan terasa kasar, Mbak ya. Oke, coba Di Pak kita gambar ke. utama, di nominalnya itu akan terasa kasar. Oke, kita tunjukin ke teman-teman ya. Yang namanya diraba itu berarti yang dipegang adalah gambar pahlawannya ya Pak ya, atau tokohnya. Ini agak terasa kasar, terus nominalnya juga kasar, yang di belakang juga, Nah, di terawang berarti begini ya Pak ya. Begini ya, Pak. Benar. Nah, berarti di Itu terawang yang begini. ketiga yang terawang. Betul. Ada kelihatan bayangan Ya. di sini ya, Pak ya. Nih, Ya, ada tuh, Menteri Mbak. Keuangan. Itu namanya recto verso. Oh, Nah, ini di bagian sebagai luar ini ada logo Bank Indonesia. ini Ya. dia. Oke. Yaitu bagiannya yang bagian depan dan belakang itu ada saling isi. Saling isi. Ya, apabila Kalau kita terawang, dia akan membentuk simbol Bank Indonesia atau logo Bank Indonesia ya secara penuh. Oke, kalau kita lihat gini sih kasat mata Ya, sepertinya mereka ya. dia terputus-putus ya, Pak ya. Betul. Padahal sebenarnya sih dia nyambung. Satu lagi yang kita terawang adalah ada watermark ya. Ini namanya watermark, yaitu gambar yang Yang gambar kelihatan pahlawan bayangan. jadi Oke, iya, benar, Menteri kita Keuangan. Oke, ada watermarknya. Nah, Iya, ada gambar pahlawannya. Kemudian Berarti- juga ada benang pengaman. Itu yang diterawang. yang harus terlihat, Pak. Betul. Berarti kalau tidak ada dari ciri-ciri tadi berarti hati-hati. Iya. Segera laporkan. Kemana Pak melaporkannya? Tapi apakah jika tidak ada ciri-ciri tadi uang itu palsu? Belum tentu, Mbak. Jadi kita harus lihat lagi ciri-ciri yang gitu. lainnya. Oh. Ya kadang-kadang ada ciri-ciri yang bisa hilang karena penggunaan. Contohnya terkena cairan atau seperti Mbak bilang tadi mesin cuci atau apa. Jadi ciri-cirinya bisa hilang. Nah, untuk mengetahui hal tersebut adalah tetap menggunakan 3D tapi dilihat ciri-ciri yang lainnya, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Berarti ketika ada satu temuan, ada beberapa ciri-ciri dari uangnya tidak ada, jangan langsung mengklaim kata itu uang palsu ya Pak ya berarti ya. Kita lihat lagi yang namanya 3D tadi kita perhatikan baik-baik. Nah jika menemukan melaporkannya kemana Pak? Menemukan uang palsu nih, tiba-tiba kita kan sebagai penjual nih, ya tiba-tiba kita dapat terima uang palsu, si pembelinya udah keburu lari gitu, apalagi yang bisnisnya supermarket yang segala macam itu kan kadang-kadang penuh rame, kita untuk mengecek kesempatannya sedikit. Kemana kita harus melapornya Pak? Nah, baik gini Mbak, kalau kita menemukan sebenarnya bukan uang palsu Mbak ya, karena uang itu kan belum dinyatakan palsu. Betul. Karena yang berhak menyatakan palsu atau tidaknya itu adalah Bank Indonesia. Oke. Dan melalui proses pengadilan. Ya. Jadi apabila kita menemukan uang yang diragukan, seperti saya bilang tadi adalah uang yang diragukan, itu bisa melaporkan langsung ke Bank Indonesia boleh. Boleh. Ya, boleh melakukan langsung ke Bank Indonesia, ke bank umum juga boleh. Bank umum berarti seperti teman-teman ya, Iya. Bank BNI, BTN, Iya, Mandiri betul. itu boleh? So, boleh. Dan atau langsung ke kepolisian juga boleh. Oh bisa langsung ke kepolisian. Nah, Apalagi kalau memang ada teman-teman yang menemukan adanya indikasi tindak pemalsuan. Oke, berarti dengar-dengar berita Iya, begini-begini atau Pak. menemukan ini uang palsu, itu yang mengedarkan siapa orangnya, bisa langsung dilaporkan. Bisa langsung. Jadi jangan khawatir teman-teman jika menemukan hal seperti yang kita bicarakan, jangan langsung kalut, gugup, tiba-tiba uangnya dibuang aja. Itu salah. Tapi harus dicari siapa yang pengedarnya. Ya, kita harus telusuri, bantulah tim dari Bank Indonesia, tim kepolisian juga untuk mengurangi tindakan-tindakan yang tidak baik tadi ya Pak ya. Oke, baiklah seperti itu. Baik, semoga hari ini ngobrol-ngobrol santai kita di Festival Keuangan Digital Indonesia dengan tema cinta, bangga dan paham rupiah ini semuanya bermanfaat buat kita semuanya, tentu saja semakin mengenal akan uang rupiah kita. Seperti lagu tadi, aku cinta rupiah, biar nana di mana-mana. Baik, Pak, untuk terakhir nih Pak, buat teman-teman yang ada di live streaming juga dan teman-teman Gembi, tadi kan Pak Panca sudah ngobrol nih, Pak Hendro juga sudah ngobrol. Ada satu pesan khusus lagi nggak Pak? Apa?
Baik, pesan khusus lagi buat adik-adik Genbi ya. Ini UPK 75 ini tentu lagi booming ini, jadi wajib kita sebagai anak-anak Indonesia wajib kita edarkan, ya. Adik-adik wajib kita edarkan dan mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa uang ini seperti yang saya bilang tadi adalah legal tender atau alat pembayaran yang sah. Ya. Jadi dimanapun belanja boleh. Dan tentu tadi ada lupa saya sampaikan bahwa ini filosofi UPK 75 ini mungkin adik-adik ada yang udah paham belum ya? Ini filosofinya ada. Filosofi UPK 75 ini ada 3. Yang pertama, mensyukuri kemerdekaan. Ya, mensyukuri kemerdekaan. Di uang kita ini terlihat jelas ada gambar yang dicantumkan di dalamnya, ada pengibaran bendera pertama pada tahun 1945. Ini ada ya. Kemudian ada gambar Presiden RI pertama dan Wakil Presiden RI pertama. Itu melambangkan untuk mensyukuri. Kemudian yang kedua adalah memperteguh kebinekaan. Nah, kita di Indonesia ini kaya akan suku budaya. Jadi ada gambar anak-anak di belakang uang ini. Ke-9 anak tersebut menggunakan pakaian adat yang mewakili dari barat, timur, sampai selatan. Mungkin salah satu dari sini saya kasih contoh mungkin dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ini ada di tengah-tengah ini. Anak-anak yang lagi viral waktu itu. Kenapa dia lagi viral? Karena banyak yang tidak tahu bahwa baju adat yang digunakan itu adalah baju adat dari suku Tidung. Suku Tidung. Banyak yang mengklaim bahwa itu baju adat China. Ya, itu sebenarnya adalah berita hoax. Tapi setelah kita telusuri, saya juga baru tahu, oh ternyata ada baju adat dari Kalimantan Utara, suku Tidung seperti itu ya. Contoh kita di Batam ini, Kepulauan Riau. Suatu saat nanti baju adat kita Melayu mungkin bisa dicantumkan di dalamnya. Ya, kita berdoa. Jadi itu adalah sebagai kebanggaan kita sebagai penduduk Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga adalah menyongsong masa depan yang gemilang. Kenapa saya katakan menyongsong masa depan yang gemilang? Di sini terlihat ada gambar satelit. Ya. Gambar satelit ini adalah melambangkan komunikasi NKRI. Ya, melambangkan komunikasi NKRI. Kemudian anak-anak di dalam uang ini adalah melambangkan SDM yang unggul di era Indonesia maju. Jadi adik-adik sekalian adalah generasi penerus bangsa. Jangan kita sia-siakan, kita harus tetap mengembangkan terutama negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, uang rupiah adalah simbol negara. Jadi tetap kita kedepankan dan kita cintai, kita banggakan dan kita harus memahaminya. Mungkin itu saja, Pak. Wah, keren banget Bapak. Saya sampai mencari tahu tentang wujud maknanya. Ada yang perlu kita informasikan juga nih buat teman-teman di sini. Pencapaian untuk mensyukuri kemerdekaan tadi adalah pencapaian pembangunan Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur melalui gambar Tol Trans Jawa, Jembatan Yotefa Papua, dan Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. Ya, betul sekali. Betul. Ada kelihatan, saya lihat Pak di sini ada gambar di uang MRT-nya. kita ini ada di sini nampak jembatan ya, jembatan yang ada di Papua. Kemudian ada gambar MRT yang ada di DKI Jakarta. Kemudian ada gambar jalan tol ya, penghubung daerah Jawa ya. Betul. Nah, itu semua adalah mensyukuri bagaimana pembangunan Indonesia selama 75 tahun. Ya, jadi inilah hasil-hasil karya pemerintah kita, generasi-generasi penerus bangsa sehingga bisa tercapai di usia yang ke-75 tahun ini. Siap, betul. Dan tentu saja nih buat adik-adik ada juga nih menyongsong masa depan gemilang seperti tadi Pak Panca informasikan. Anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus SDM unggul yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya. Dan juga ada juga di dalam peta Indonesia Emas pada bola dunia yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam ranah global.
Yang terakhir satelit tadi Pak ya sebagai jembatan komunikasi NKRI. Kembali lagi komunikasi adalah jembatan kita bisa untuk silaturahmi satu dengan yang lainnya. Tanpa komunikasi pasti tidak akan baik silaturahminya. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini Pak Panca, Pak Hendro. Terima kasih sekali ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi ya. Dan juga buat teman-teman yang ada di live streaming dan juga buat adik-adik dan tentu saja buat semua pengunjung Grand Batam Mall. Ayo kita cinta, bangga dan paham akan rupiah. Selain kita bisa melakukan 3D dilihat di Raba dan di Terawang, kita juga harus cinta, bangga dan paham. Saya berulang-ulang kali karena ternyata cinta, bangga dan paham ini ada makna-makna tersendiri di dalamnya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih kembali Bapak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Buat teman-teman yang ada di rumah yang di live streaming, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalnya mau menukarkan uang UPK 75-nya, kita masih tunggu. Hari ini satu KTP bisa mencapai dengan 100 lembar. Dan ingat, uang UPK 75 ini bisa dibelanjakan, bisa digunakan. Yuk, support ekonomi untuk makin maju ke depannya. Selamat sore. Usia 75 tahun kemerdekaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki makna yang sangat dalam. Di usia kemerdekaan yang terbilang matang, membuat Indonesia banyak belajar tentang semangat juang dari para pendahulunya. Namun, bukan hanya kematangan usia kemerdekaan saja yang membuat Indonesia seperti saat ini. Kesungguhan untuk terus bersinergi dan budaya gotong royong yang dilandasi keinginan luhur dengan semangat kebinekaan, seolah menjadi anugerah tersendiri untuk terus melangkah maju. Sebagai wujud syukur atas anugerah kemerdekaan, sekaligus memperingati HUT RI ke-75, pemerintah bersama Bank Indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dengan nominal Rp75.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan itu dan atas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang begitu banyaknya selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia mempersembahkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dalam bentuk uang kertas pecahan Rp75.000. Pengeluaran uang peringatan kemerdekaan tersebut sekaligus sebagai tekad dan optimisme Indonesia menyosong masa depan yang gemilang menuju Indonesia maju dengan kebinekaan dan sumber daya manusia unggul. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkahi bangsa dan negara Indonesia. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini memiliki ornamen tersendiri. Pada bagian depan, diwarnai oleh gambaran peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945, serta hasil capaian Indonesia, khususnya bidang infrastruktur, yakni jembatan Yutefa Papua, MRT Jakarta, dan tol Trans Jawa. Sementara itu pada bagian belakang, uang rupiah edisi khusus ini menggambarkan kebinekaan di Indonesia dengan visual para penerus bangsa
yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah dan tanggap akan kemajuan teknologi digital. Adapun tokoh yang dimunculkan pada uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Pemilihan kedua tokoh ini tak lain sebagai bentuk penghargaan atas segala jasa dan pengorbanannya di masa lampau dalam membawa Indonesia pada masa kemerdekaan. Tahun ini Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan, sebuah perjalanan yang panjang dari ide kebangsaan Indonesia. Pada peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah bersama Bank Indonesia menerbitkan uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebuah peringatan yang diabadikan dalam sebuah uang kertas yang menggambarkan keragaman Indonesia, persatuan Republik Indonesia, dan sekaligus juga pencapaian selama 75 tahun kita menjaga kemerdekaan. Kita bangga terhadap capaian ini dan kita terus akan bertekad menjalankan upaya mencapai cita-cita Republik Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Merilis uang rupiah edisi khusus memang kerap dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menandai suatu era baru. Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia juga pernah meluncurkan uang rupiah edisi khusus dalam bentuk uang logam maupun kertas. Uang rupiah edisi khusus tersebut yaitu edisi 25 tahun kemerdekaan RI, edisi Perjuangan Angkatan 45, edisi Save the Children, edisi Cagar Alam 1974, edisi Cagar Alam 1987, edisi 50 tahun kemerdekaan RI, edisi Proklamator 100 tahun Bung Karno dan Bung Hatta, serta edisi Children of the World. Dan kini, uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia diluncurkan. Melalui uang peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mencintai rupiah sebagai mata uang sekaligus salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.